Assalamualaikum, apa kabar YouTubers? Ketemu lagi dalam kajian ringan Karin. Badan Intelijen Negara BIN memamerkan pasukan khusus Raja Wali yang menampilkan atraksi militer pada saat acara inaugurasi peningkatan statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Sentul Bogor Rabu 9 September 2020. Beberapa personil juga nampak menggunakan seragam kamuflase militer. Terlihat dari unggahan dari akun Instagram Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang ke publik. Personel tersebut memperagakan parade militer di hadapan Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan. Pasukan khusus intelijen Raja Wali BIN memang beda. Selamat, penampilan yang luar biasa. Jaga Indonesia, jaga NKRI, tulis Bang Susatyo. Kemunculan pasukan ini cukup menarik. Meskipun kita baru membicarakannya sekarang, tapi ini masih sangat menarik untuk kita kaji, guys. Sebab sebenarnya BIN bukan lembaga ya. Tugasnya penegakan hukum, sehingga membutuhkan pasukan bersenjata untuk konfrontasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara tidak ada disebutkan bahwa Badan Intelijen Negara memiliki pasukan bersenjata seperti yang muncul di acara tersebut. Tentu banyak komentar-komentar yang menanggapi perihal video personil BIN yang memamerkan senjata tersebut. Di antaranya akun Akbar yang mempertanyakan fungsi dan kerjanya ngapain aja, dan juga akun-akun lainnya, termasuk kita di sini tanggapan dari Rocky Gerung yang mengatakan bahwa badan intelijen itu secara etimologi itu badan intelijen negara, jadi yang berjalan semestinya intelijennya. Menurut Rocky Gerung menganalisa dengan nalar logika yang kuat, jadi kalau akhirnya pakai senjata itu artinya otak yang nggak dipakai dong. Kemewahan dari intelijen itu, dia mampu untuk mengurai persoalan dalam memperoleh informasi dan diberikan pada pemerintahan. Jadi kalau dia memberikan informasi dengan alat-alat kekerasan, maka informasi itu bias akhirnya. Yang ngasih informasi juga bisa berbohong. Padahal BIN mau kalau informasi itu pure, itu dikatakan badan intelijen. Inteleknya mendahului senjata. Karena cuma tradisi negara-negara otoriter lah yang menggunakan senjata, ujarnya. Selayaknya bila BIN itu dengan menggunakan soft power, jadi tanda tanya publik juga benar. Ini sama seperti membuka kotak Pandora sehingga dunia bisa intip ternyata intelijen Indonesia senjatanya ini, proksinya adalah jenderal ini, jenderal itu, sehingga secret of operation itu terbaca. Padahal intelijen mesti bekerja dalam kesunyian. Prinsipnya terlarang intelijen memamerkan kekuatannya. Ini juga mengundang asumsi publik adanya ketegangan. Tugas BIN mengumpulkan informasi untuk dianalisa tanpa senjata. Namun guys, jika kita lihat dari peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber yang terjadi pada 13 September yang lalu di Lampung, ini menunjukkan bahwa tugas pertahanan atau tugas militer itu seperti kebablasan. Yang seharusnya tugas pertahanan itu adalah meniadakan ancaman, yaitu sebelum adanya ancaman itu mestinya sudah hilang. Tapi di sini peristiwa tersebut menunjukkan fungsi dan kerja dari Badan Intelijen Negara dinilai belum memadai. Dengan penampilan atraksi militer pada saat acara inaugurasi peningkatan statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Deputi 7 Badan Intelijen Negara Bapak Wawan Purwanto mengatakan itu cuma pendidikan intelijen khusus, jadi setiap kali ada penutupan memang selalu ada atraksi. Jadi biasa dilakukan. Ini proses di mana kita sedang melakukan pelatihan. Di intelijen ini berbeda dengan penyerbuan-penyerbuan seperti yang ada pada pasukan-pasukan TNI atau Polri. Ini tidak menyalahi dari undang-undang, dan karena memang dididik harus kuatnya mental, fisik, intelektual, kecepatan bertindak, mengambil keputusan dalam hitungan detik karena terus terang pasukan tersebut berhadapan dengan resiko. Kita tetap dalam koridor di mana kesigapan setiap petugas sangat menjadi tolak ukur bagaimana mengamankan negeri ini. Maka kita harus punya persiapan. Makin kesini ancamannya juga makin banyak, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Tapi intinya adalah
kita akan terus untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menjaga keselamatan rakyat. Menurut pendapat Mardigu, intelijen negara, tugas intelijen di akademi adalah first line of defense, garda terdepan dari sebuah pertahanan adalah intelijen. Tugas pertahanan atau tugas militer adalah meniadakan ancaman, sementara tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi kalau perlu sebelum ada ancaman sudah hilang. Itu di intelijen. Terkesan melanggar HAM Barat untuk membuat kita tidak canggih, dianggap HAM tinggi, padahal jelas lebih tinggi nation right dibanding human right, karena nation right lah yang membuat Indonesia ini utuh dan akan bertahan hingga ribuan tahun, ujarnya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Semiring mengungkapkan tanggapannya mengenai insiden penusukan yang dialami Syekh Ali Jabir. Menurutnya pelaku adalah sosok yang radikal. Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid juga bereaksi terhadap penusukan Syekh Ali Jabir. Dia menyesalkan terulangnya kembali penganiayaan di masjid. Ia menyebut sebelum insiden yang menimpa Syekh Ali Jabir juga terjadi penganiayaan yang dialami oleh seorang imam di Masjid Pekanbaru. Secepatnya motif ini diusut supaya tidak meresahkan umat. Hidayat Nur Wahid juga mewanti-wanti si pelaku tidak dikaburkan dengan dalih gangguan jiwa, karena selalu saja setiap teror terhadap ulama datang selalu ujung-ujungnya adalah si pelaku dikatakan terkena gangguan jiwa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengecam keras penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jabir. Pelaku penusukan adalah musuh kedamaian dan perusak persatuan yang memusuhi ulama, ujar Mahfud pada kompas.com. Mahfud meminta pelaku diadili secara adil dan penegakan hukum dilakukan secara terbuka. Ia juga meminta aparat membongkar jaringan pelaku yang mungkin ada di belakangnya. Selain itu, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan ulama untuk terus berdakwah. Sejalan dengan itu, Mahfud menginstruksikan agar aparat memberikan jaminan keamanan bagi ulama dalam berdakwah. Saya menginstruksikan agar semua aparat menjamin keamanan kepada para ulama yang berdakwah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.